Zurich Airport. Zurich Airport itu merupakan kota pertama yang akan kita pergiin dari Indonesia. Nah, ini kalau ini global, Indonesia adanya di sebelah mana nih Indonesia ya? Ini kayaknya Australia nih, ini dia nih Indonesia yang lagi ketutupan sama awan. Tuh, nah ini Indonesia negara kita dan kita akan muter separuh dunia menuju ke negara Switzerland. Selamat malam, Kak Tia. Apa kabar? Selamat malam, Uncle Edi. Kabar baik nih. Uncle Edi gimana? Wah, luar biasa. Sehat-sehat? Sehat. Nah, Sobat Senang ya. Tantangan, waktunya Kak Tia ini sangat padat, sehingga kita kebagiannya hanya di malam hari. Nah, Menjelang Natal soalnya lagi kemarin. Maaf ya nungguin gitu. Tapi senang kok ini bisa diundang sama Uncle Edi. Bisa ada di Tantangan Hidup 4.0. Wes ya, keren. baik. Nah, Sobat Tantangan, saya pernah ikut virtual tour yang dibawakan oleh Kak Tia. Bagus banget, luar biasa. Oleh karena itu penasaran. Nah, pingin juga hadirkan buat Sobat Tantangan. Pingin tahu mengenai virtual tour dan Kak Tia sendiri. Oleh karena itu, langsung kita undang Kak Tia untuk menceritakan mengenai apa yang dilakukan oleh Kak Tia. Ini sangat-sangat menginspirasi. Silakan Kak Tia. Nah, namanya hidup ya Uncle ya. Pasti selalu ada tantangan ya, makanya Uncle bikin channel YouTube-nya judulnya Tantangan Hidup 4.0 ya. Nah, begitupun juga yang saya alamin, Uncle, apalagi sekarang nih lagi masa-masa pandemik nih, ya kan. Nah, jadi mungkin sekilasan kita kenalan dulu, Uncle. Saya namanya Tia Handi Mulyana, biasa dipanggil Katia, karena virtual tour itu isinya kebanyakan anak-anak, ya, anak-anak dan remaja, jadi biasa dipanggil kakak gitu kan. Nah, lalu bisa tiba-tiba ada virtual tour ini nggak langsung cedret gitu kan, langsung yuk bikin virtual tour, nggak kayak gitu Uncle. Jadi ada backgroundnya tuh, ya kan? Ada ceritanya di balik itu semua, dan itu berawal dari kira-kira ya kita flashback 1 tahun yang lalu lah gitu ya, sebelum masa pandemik gitu kan. Nah, yang singkatnya dari situ dulu deh. Nah, tapi jauh sebelum itu, saya ini sudah berprofesi sebagai tour operator, tour operation professionals. Jadi, saya 19 tahun di bidang pariwisata. Kuliah saya memang udah ngambilnya jurusan pariwisata di Trisakti, ngambil jurusan travel. Waktu itu lagi saya mau masuk aja, udah kena tantangan tuh, Uncle. Tahun 98, coba bayangin. Ingat dong kita semua tahun 98 tuh ada tantangan apa gitu kan. Udah krisis ekonomi, terus udah gitu reformasi mahasiswa segala gitu kan ya. Itu pas di hari terakhir saya mau masuk kuliah aja tuh, mau kasihkan pendaftaran aja tuh, jalanan pada ditutup semuanya gitu kan. Nah, akhirnya saat itu tahun 98 itu, 98 ke 99 ekonomi benar-benar terpuruk, pariwisata nggak ada. Saat itu saya ditanya sama salah satu dosen guiding. Kita ada pelajaran memandu kan. Ditanya, semua anak freshman ditanya, kenapa kamu milih pariwisata? Sekarang pariwisata lagi ancur-ancuran. Saya ingat banget saat itu saya bilang, ya saat ini ancur-ancuran. Justru kesempatannya pas lagi ancur-ancuran saya lagi belajar, jadi saya nggak usah kerja dulu gitu kan. Nah, ternyata lewat 3 tahun, 4 tahun saya ngambil sampai dengan D4, lulus di sana, saya kerja di salah satu perusahaan travel agent yang besar di Jakarta, anak perusahaannya, selama 2 tahun di sana. Belajar kerja. Dari situ 12 tahun kemudian saya habiskan di salah satu tour operator terbesar di Switzerland, melakukan trip grup untuk orang-orang Indonesia ke Eropa gitu. Jadi saya lebih familiar dengan negara Eropa dibandingkan negara Indonesia sendiri, Uncle. Gitu kan tiap hari keliling
keliling Eropa lewat peta gitu kan, lewat Google gitu kan. Nah, terus 4 tahun berikutnya di perusahaan dari Hong Kong, lalu sampai di situ bisnisnya kurang begitu terlihat baik sehingga owner memutuskan untuk beralih bisnis model. Nah, waktu beralih bisnis model saya pikir kayaknya saatnya harus ini nih merubah arah haluan hidup nih gitu kan. Nggak bekerja lagi dengan orang, tapi apa ya yang mau dibuat gitu kan. Nah, di situ tuh mulai tuh. Saat itu saya mulai merasa bahwa ini adalah masa-masa pencarian jati diri nih, ya kan? Pencarian jati diri. Apa yang mau saya lakuin ya? Waktu itu usia udah mendekati 40, ya kan? Udah mau masuk dekade keempat. Kalau mau kerja lagi bisa, Uncle. Ada aja perusahaan yang mau, asalkan saya mau terbuka dengan mereka gitu. Tapi saya pikir apakah benar itu yang mau saya lakukan, gitu kan? Karena if I choose that path, I will no longer serve or be able to serve bigger crowd as a person, sebagai seorang Tia. I will serve a company for their purpose, ya kan? Untuk purpose-nya si company itu bukan untuk purpose-nya seorang Tia, gitu kan? Nah ya udah akhirnya saya putuskan oke, rehat dulu deh, rehat dulu. Toh nggak dikejar apa-apa kan? Putuskan 2 bulan retret gitu kan ya, tanya kiri kanan, jalanin kerja lepasan gitu ya. Akhirnya September 2019 tahun lalu saya putuskan oke, baik, yuk jualan tur gitu kan, jualan tur, tapi mungkin dengan cara yang berbeda gitu kan. Jualan turnya tidak pakai tiket pesawat tinggal serahkan kepada customer langsung gitu ya. Saya hanya memprovide di destinasi aja. Nah, destinasi yang saya jual itu Thailand dan Eropa gitu kan. Kenapa Thailand? Karena saya lama di Thailand 4 tahun, saya tinggal di sana. Lalu setelah itu berjalan, Uncle. November ada grup, Desember, Januari ada, Februari saya balik ke Indonesia dari Thailand, lagi mau urus untuk bulan April dan Mei, dan Juni. COVID. Kena COVID. Nah, mulai deh tantangan yang kedua lagi nih, ya kan. Aduh, sudah tidak ada firm pegangan pendapatan tetap setiap bulan, ya kan. Industrinya juga lagi langsung tiarap gitu kan, dan nggak ada kelihatan akan recover dalam waktu dekat gitu ya. Terus, aduh pikir lagi, apa ya, harus melakukan apa ya, gitu ya. Nah, akhirnya bertanya lagi sama diri sendiri, apa sih sebetulnya yang dimauin gitu kan. Nah, entah gimana ada satu bisikan yang juga bilang, mungkin don't pursue what you want, pursue what God wants you to do, ya kan? Kejarlah apa yang sebetulnya Tuhan mau pakai Tia untuk apa sih gitu kan. Nah, ya udah dari situ ketemu dengan kawan-kawan. Nah, ini ya kawan-kawan yang ada di BNI ini yang mereka juga sama-sama kita saling support untuk beliau kasih tahu bahwa why don't you start with something you have? Mulailah dengan sesuatu yang kamu punya, gitu kan. Apa sih yang sesuatu saya punya nih? Dibilang material, I don't have much, gitu kan. Tapi setelah dig deep lagi, apa sih yang Tia punya nih? Saya konklusikan saya punya 2 kebisaan ya. Saya punya 2 kebisaan. Yang pertama, I'm quite familiar with English. Karena saya sudah hidup dengan bahasa Inggris ini sejak dari usia 9 tahun. Kursus bahasa Inggris itu 10 tahun, walaupun kita kursusnya main-main gitu ya. But I live with English already since 9 years old. Nah, terus udah gitu, second thing, saya punya pengalaman berwisata. Bukan jalan-jalannya, tetapi how to organize tour. How to organize tour, how to product, tour planning, rute perjalanan, dan seterusnya. I have knowledge about destination. Apalagi destinasinya tentang destinasi Eropa gitu kan. Nah, ya udah, saya rangkum aja dari itu semua gitu ya.
begitu itu ada di kepala bahwa oke, saya pakai dua ini deh, bahasa Inggris dan jalan-jalan. Muncul ada iklan tentang virtual tour. Saya penasaran, apaan sih ini virtual tour? Itu sudah masuk lagi sekitar bulan April. April atau Mei. April deh, bulan April tahun ini, pas kita udah lagi kena PSBB. Ya udah, saya masuk ke situ, saya ikutan. Ternyata menarik ya, virtual tour ini ternyata ya, pakainya media yang sebetulnya sudah terprovide dan basically I did that nearly every day gitu loh. Sewaktu mau bikin rute perjalanan, hanya aja ini harus membawakannya kepada audiens kan. Akhirnya saya pikir, oke, baik mari kita buat untuk anak-anak. Karena anak-anak pasti senang diajak jalan-jalan. Apalagi saat itu kan sekolahnya masih libur, yang sekolah tuh pada nggak tahu mau mulainya bagaimana gitu kan, karena kan sekolah harus di online semua kan. Nah mereka nggak tahu how to start, so I started mulai untuk anak-anak gitu ya. Nah terus ya udah sejak itu saya mulai dengan episode 1, 2, sekarang udah lebih dari 50 episode. Hanya saja belakangan berpikiran lagi, kayaknya ada yang kurang nih, perlu dikembangkan. Nah, perlu pengembangannya tuh apa nih untuk anak-anak? Nah, ini udah masuk dalam fase yang ketiga gitu. Nah, jadi itu kurang lebih sekilasan tentang how I start the virtual tour. Gitu, Uncle. Wah, keren ya, luar biasa. Terus dalam virtual tour itu kira-kira perencanaan atau tiba-tiba kan sudah ada ide seperti itu. Nah, sampai jadi pertama kali launching itu cepat atau membutuhkan waktu berapa lama ya untuk setup? Cepat, Uncle. Jadi, yang lama itu adalah membuat keputusannya. Saya sadar diri kalau saya itu bukan pembuat keputusan yang cepat. Saya itu terlalu lama berpikir gitu kan. Overthink kalau orang-orang bilang tuh kan. Padahal harusnya tuh instan gitu, kalau udah dapat guts ya udah jalan aja gitu. Nah, waktu itu sejak buat keputusan untuk jadi itu cepat banget. Kurang dari seminggu udah jadi. Saya yang penting udah tinggal bikin bahan, terus dari gitu karena saya udah tahu apa yang saya harus buat gitu kan. Udah tinggal bikin bahan dan saya tinggal jual. Saat itu saya nggak langsung jualan, Uncle. Jadi saya undang dulu kawan-kawan yang punya anak-anak kecil nih ya. Saya undang, daripada di rumah anak-anak pada bengong, ya udah yuk sini ikutan kelas gitu kan. Main-main, belajar, main sambil belajar gitu kan. Nah, waktu itu episodenya masih tentang transportation of the world, food around the world kayak gitu-gitu. Jadi belum masuk ke satu destinasi tertentu gitu kan. Sambil berjalan pengembangannya baru, oh iya ya harusnya kita bikin aja destinasi ke satu negara, terus begitu kita keliling ke kota-kota mana gitu kan. Nah, lalu pengembangannya lagi, wah kalau ke satu negara kayaknya terlalu banyak yang bisa dipergihin, waktunya kurang nih, ya udah kita spesifikin aja deh ke satu kota. Nah, ada highlight apa aja di sana gitu. Kayak gitu-gitu. Nah, Uncle tahu nggak sebetulnya virtual tour itu sendiri artinya apa sih? Atau enggak awal mulanya tuh apa sih? Iya, penasaran ini. Penasaran ya? Iya. Nah, virtual tour itu sebetulnya saat ini memang baru marak dikenal. Tapi sesungguhnya virtual tour itu udah ada dari tahun 94 loh, Uncle. Tahun 1994 sudah mulai dikenalkan yang namanya virtual tour. Saat itu dari kerajaan Inggris, Ratu Elizabeth mau mengadakan Royal Tour of England. Jadi dia akan keliling ke ke kota-kota yang ada di negaranya dia ya, ke Royal Tour of England gitu, kunjungan kenegaraan lah gitu. Sampai dia akan mengunjungi satu istana namanya Dudley Castle. Nah, di Dudley Castle ini saat itu tahun 94 castle-nya tuh sudah runtuh sebetulnya. Jadi udah mulai bopak-bopak deh gitu ya. Yang tadinya megah sekali, sekarang kondisinya udah nggak gitu terlihat megah gitu. Nah, sampai ada satu artis, beliau ini mau membuat rekonstruksi ulang
castle tersebut dikala masa kejayaannya. Jadi dibuatlah gambar, lalu di depannya itu ada kayak foto asli dan foto rekonstruksi, seakan-akan masa kejayaannya. Jadi pantry seperti apa nih dulu, gitu kan. Dan itu dari gambar-gambar tersebut digabung-gabungkan menjadi sebuah film singkat. Nah, makanya disebutnya virtual tour. Nah, virtual tour ini juga berawal dari kata penggabungan dari kata royal tour dengan reality royal tour dengan reality virtual gitu ya, makanya virtual reality, maka digabungin jadi virtual tour gitu. Nah, itu dari tahun 94. Cumannya biasa dipakai oleh bisnis properti, Uncle. Gitu. Jadi dari bisnis properti ini kan orang-orang kalau mau ngeliat rumah, survei nggak usah harus datang fisik ke sana gitu ya. Mereka cukup masuk ke webnya, klik properti yang mereka mau, dan mereka dapetin virtual tour dari lokasi tempat tersebut gitu kan. Ruang, oh ini kalau masuk, kiri kanan lihatnya apa gitu kan. Ini ruang makan, nengok, oh ruang makan gambarnya kayak begini, oh ini ruang tidur gambarnya kayak gini gitu. Jadi sudah ada virtual tour-nya gitu. Untuk pariwisata yang perjalanan panjang baru tahun 2020 ini mulai marak karena orang-orang nggak bisa berpergian gitu. Orang-orang nggak bisa berpergian, jadi dibawalah tempat berpergian itu, destinasi itu ke hadapan para wisatawan supaya mereka bisa entah untuk merecall kembali pengalaman mereka sudah pernah pergi atau membuat bayangan buat yang mereka belum pernah pergi dan jadi mereka kepengen pergi gitu. Itu sih virtual tour, menarik Wah, sebetulnya. sangat menarik ya. Nah, Sobat Tantangan, ya langsung aja kita minta Kak Tia untuk ajak kita. Dari tadi ngomong-ngomong begitu kan Sobat Tantangan juga bingung ya, apaan sih ini? Nah, biasanya kan kalau langsung mengalami, langsung dijelaskan, langsung prakteknya itu kan lebih, wah begini toh. Bagaimana Kak Tia? Boleh aja kita untuk ini? Boleh banget. Boleh banget, Angkel. Yuk, Angkel saya ajak jalan-jalan virtual yuk. Pasti udah kangen nih teman-teman. Wah, Udah 10 asik ini. bulan. Udah 10 bulan kita di rumah aja. Jadi sekarang yuk, mari yuk kita jalan-jalan. Mau jalan-jalan nih kemana? Sekalian aja yang jauhan ya, Angkel ya. Oh, boleh? Jangan ke puncak, macet. Ini Kita ngomong-ngomong jalan nih ini jauh. ada pakai rapid nggak ini? Atau Ah, antigen? bagusnya virtual tour. Nggak pakai visa, nggak pakai tiket pesawat, nggak pakai rapid deh pokoknya. Yang penting asal ada koneksi internetnya yang nyambung terus ya. Oke. Mari kita jalan. Welcome to Tour From Home bareng sama Katia. Hari ini, malam ini, spesial banget nih, karena Katia diundang sama Uncle Edi untuk jalan-jalan. Terbalik ya, apa Katia yang ngundang Uncle Edi ya Iya. jalan-jalan ya? Uncle, are you ready, Uncle? Wah, I'm ready. Ready ya? Asik. Nah, malam hari ini Katia akan menjadi guide kalian seperti biasanya. Dan special guest-nya adalah Uncle Edi, host dari Tantangan Hidup 4.0. Uncle, kita mau kemana hari ini, Uncle? Wah, kemana aja boleh dah. Ini Kemana aja ya? udah bete di rumah. Udah bete di rumah ya? Oke, are you ready? Nah, kalau ready kita let's go yuk. Kita let's Yuk. go. Cus. Uncle, boarding pass-nya udah disiapin belum? Ntar nggak bisa masuk loh. Apalagi kita ada panggilan. Udah final call. Final call for boarding, gate kita ada di gate 2F. Oke, yuk teman-teman kita langsung choose ke gate 2F. 2F. Oke. Perjalanan kita akan memakan waktu kira-kira 12 jam nih, for real. Kalau seandainya beneran. Tapi berhubung kita virtual touran, 1 menit aja sudah nyampe. Tapi kita mau lihat dulu nih, kita mau perginya kemana sih? Nah, mungkin kalau seandainya sudah dilihat nih ya, ada yang warnanya putih-putih, terus begitu, oh iya ada tulisannya lagi Zurich Airport. Kita
Kita lihat dulu yuk di belahan mana sih nih negara yang kita mau tuju. Zurich Airport. Zurich Airport itu merupakan kota pertama yang akan kita pergihin dari Indonesia. Nah, ini kalau ini global, Indonesia adanya di sebelah mana nih Indonesia ya? Ini kayaknya Australia nih, ini dia nih Indonesia yang lagi ketutupan sama awan. Tuh, nah ini Indonesia negara kita dan kita akan muter separuh dunia menuju ke negara Switzerland. Entry point-nya dari Zurich. Nah, hari ini kita akan kunjungan ke salah satu kota yang ada di Switzerland, bukan Zurich loh ya, Zurich hanya entry point-nya. Kemana sih? Nah, salah satu yang menarik adalah yang juga romantis. Ke sini nih Uncle, Katia mau ajak Uncle ke yang namanya kota Lucerne. Kota Lucerne ini kira-kira 1 jam dari kota Zurich. Ada apa sih di kota Lucerne? Nah, kota Lucerne kita akan berjalan-jalan virtual ke Chapel Bridge. Ini sebuah jembatan yang diagonal, lumayan menarik nih jembatan ini. Kenapa menariknya? Ya, karena jembatan ini merupakan salah satu ikon dari negara Switzerland. Jadi kalau seandainya pergi ke Switzerland nih, cari deh postcard. Pasti gambarnya rata-rata ada gambar Chapel Bridge ini, namanya Chapel Brook. Seperti apa sih Chapel Bridge ini? Apa sih menariknya? Yuk, kita jalan-jalan bareng yuk. Nah, Chapel Bridge ini berada di sungai Lucerne. Jadi kita kalau jalan nih, Uncle, di Lucerne, kotanya kayak begini nih. Tuh, sekarang kan lagi musim dingin. Belum salju sih, cuman sudah mulai orang-orang pada pakai jaket, Uncle. Kalau kita di sini ya, sedingin-dinginnya kita ya paling pakai tangan panjang, kaos biasa gitu ya. Kalau di sono mah kudu pakai jaketnya yang tebal banget. Nah, oke nih kita udah nyampe nih ke Chapel Bridge. Chapel Bridge ini, teman-teman, ya, merupakan Chapel Bridge merupakan jembatan kayu tertua di Eropa, ya, salah satu jembatan kayu tertua di Eropa. Menariknya apa sih? Menariknya adalah ini dibangun diagonal, ya. Terus udah gitu di sini ada menara. Sekarang sih udah nggak dipakai lagi. Nah, kita mau lihat masuk ke dalam sininya seperti apa sih. Dan jembatan ini pernah mengalami kebakaran, Uncle. Lagi sekitar tahun 90-an. Nah, sejak dia mengalami kebakaran, banyak yang sudah direnovasi. Di jembatan ini juga ya, di atasnya ini nih, ini adalah lukisan-lukisan dari lukisan-lukisan bersejarah revolusi Prancis gitu ya. Jadi ada tentang kisah-kisah dari kisah Alkitab, juga ada kisah-kisah tentang peperangan dan seterusnya. Tapi biasanya orang-orang jalan ke sini kalau mereka pokoknya kalau ke Lucerne harus lewat sini aja. Kalau nggak ngelewatin ini tandanya belum ke Lucerne gitu. Tuh. Seperti ini lukisannya. Sudah dari sejak abad ke berapa ya? Abad ke-18-an deh. Nah, lihat sinerinya, cakep banget. Tuh. Ya, Uncle nanti kalau ke Switzerland jangan lupa ya mampir ke kota Lucerne. Dan harus lewatin jembatan ini. Gitu. Nah, kita udah sampai di ujungnya. Nanti di ujungnya sini juga nih, ada satu yang menarik lagi nih dari fasilitas turis yang ada di Lucerne atau enggak di Swiss. Hampir di semua tempat pariwisata ada. Nah, ini nih. Nih, Uncle tahu nggak ini apa nih? Railing ini. Tahu nggak railing ini untuk apa? Railing ini bukan untuk pegangan loh ya. Railing ini untuk lift turunnya, wheelchair. Jadi untuk yang disabilitas pun juga sudah diakomodir oleh pemerintah sana supaya nggak cuman orang yang normal aja, tetapi yang pakai wheelchair pun juga bisa menikmati tempat ini. Oke, that's a wrap. So, kita siap-siap untuk kembali pulang ke Jakarta. Nah, nanti kalau mau ikutan virtual tour lainnya, tinggal kontak Katia ya. Iya, seru banget. Wah, nah, Katia boleh nanya nggak? Itu
kira-kira apa real untuk yang kalau misalnya sekarang kita pergi itu kondisinya memang seperti itu atau tidak real ya? Ini kan kita karena disebutnya kan virtual tour, jangan-jangan itu hanya Ya, rekayasa. Bisa juga ya, kadang kan ada yang bertanya, ini beneran nggak? Entar saya nyampe di sana ternyata nggak ada yang diceritakan begitu, yang kelihatan. jembatannya nggak ada, tahu-tahu jembatannya udah hilang gitu Iya. ya. At- Jembatan masih real, Uncle. Jadi tempatnya itu masih real, masih ada. Nah, tentunya waktu saya memilih tempat-tempat wisata itu kita riset dulu. Jadi nggak lokasi yang akan dikunjungin itu nggak langsung kita ngasal buat gitu ya, nggak seperti itu. Tapi kita cross check dulu dengan destinasi bahwa tempat ini masih ada dan masih bisa dikunjungi gitu ya. Tentu di masa pandemi ini kan tiap-tiap negara mereka memiliki uh, protokol tersendiri ya, kondisi-kondisi tersendiri gitu kan. Nah, cuman kalau secara umum tempatnya masih ada. Gitu. Kalau untuk ke Keppel Bridge sendiri kan tidak perlu pakai tiket untuk datang ke sana. Gitu. Seru banget Kak Tia. Ini serasa beneran sudah sampai ke sana melihat. Nah, saya sebagai sebagai ini ya peserta itu merasa banyak keuntungan kalau kita ikut virtual tour. Artinya begini, kalau kita sudah beli tiket dan kita terbang ke sana, udah booking hotel dan semuanya, tetapi kita nggak sesuai dengan yang kita inginkan, tempatnya, ininya semua itu, ada perasaan jadi sayang gitu, jadi nggak menikmati. Artinya kita ya coba-coba aja dah begitu. Nah, dengan adanya virtual tour ini, otomatis kita duluan tahu, kita bisa memilih setelah kita rasanya cocok di tempat yang ini, baru kita ke sana dan sudah ada satu pengalaman, ini bener loh yang kemarin diceritakan Kak Tia loh, ini bener loh. Nah, jadi ada sesuatu yang sangat sangat seru, sangat kita merasa ya sudah pernah kita ketahui sebelumnya. Nah, itu yang pertama. Kalau yang kedua, misalnya kita ke tembok Cina raksasa, ya, tembok Ya. raksasa yang di Cina. Tentu karena terlalu panjang, kan nggak pernah mungkin bisa dari ujung ke ujung. Nah, dengan virtual ya kita bisa melanjutkan atau kita duluan lihat dulu, kita udah ke sana, wah kayaknya ini seru nih, baru ke sana. Ada yang merasa nggak seru dah, sama seperti Borobudur, ngapain sih kita ke sana kan begitu. Nah ya udah nggak usah ke sana, dibandingkan sampai ke sana naik tangga pun tidak, hanya duduk-duduk, ya sayang duitnya kan begitu. Jadi Iya, benar banget, benar. jadi sangat-sangat sangat luar biasa ya virtual tour ini ya. Ini Iya, ke depan akan sangat banyak membantu banget. Ini jadi satu kebutuhan. Artinya kita bisa tahu duluan sebelum kita memutuskan. betul sekali. Memang itu salah satu tujuannya, Uncle. Jadi virtual tour itu sewaktu saya buat virtual tour ini, uh, susunan highlights-nya dan susunan pembawaannya itu juga memang yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa seakan-akan saya lagi membriefing peserta tur nih, gitu kan. Jadi peserta tur jadi udah ada gambaran tentang perjalanan wisatanya mereka akan seperti apa sih, trip preview gitu kan. Nah, jadi kalau udah ada trip preview ini, mereka kan jadi udah tahu, oke, berarti saya nanti harus bawa pakaiannya, jaketnya harus bawa yang lebih tebalan dikit nih, karena akan ada kunjungan ke di kota dan ke gunung. Kalau di kota suhunya sekian, pakai jaketnya yang warna kuning gitu kan, yang nggak terlalu tebal. Kalau ke gunung harus pakai jaket yang warna merah nih tambahan nih karena kan lebih tebal lagi gitu kan kayak gitu-gitu. Jadi sudah tersikon. Bener banget memang apa yang Uncle barusan bilang kalau Uncle merasa begitu berarti memang
tujuannya tercapai deh pokoknya gitu kan. Itu tujuan yang pertama. Lalu tujuan yang kedua juga bisa untuk anak-anak, mereka belajar tentang melihat dunia, wawasan gitu kan ya, bahwa dunia itu masih banyak sekali yang bisa dieksplor gitu. Nanti bisa mengintrik mereka sendiri, bisa mengintrik keingintahuan mereka lebih lagi. Gitu. Kayak salah satu peserta saya lagi awal-awal mula saya ajak virtual ke Museum Fathahillah di Jakarta di Kota Tua. Kita bawa ke penjara bawah tanahnya gitu ya. Kita ceritakan tentang sejarah zaman koloni dulu dan dia bilang Kak, aku juga mau dong ke sono. Dia langsung bilang sama maminya, Mam, boleh nggak kita hari Sabtu kita ke sana? Saya mau lihat penjaranya secara real seperti apa. Jadi yang tadinya dia tidak pernah tertarik, tidak pernah terbayangkan ada tempat seperti itu. Ini ketika mendengar cerita langsung merasa bahwa, kayaknya saya mau ke sana gitu. Mengintrik ketertarikan anak-anak. Betul sekali, betul sekali. Nah, jadi sebelum sampai ke anak-anak dan punya anak, biasanya kalau orang pacaran atau bulan madu, ya, terutama bulan madu, biasanya kan pingin ke luar negeri. Nah, ada kalanya pasangannya belum tentu cocok. Nah, jadi bukan bulan madu yang terjadi, ya. Kenapa sih kamu pilih yang tempatnya begini? Ya, ini mah nggak enak dan lain semuanya. Nah, tentu dengan ada virtual tour seperti ini jauh lebih hemat, hemat biaya, hemat waktu, hemat segalanya. Artinya, ketika sudah mau pergi ke sana, memutuskan pergi bulan madu ke sana, kita dengan pasangan sudah tahu kira-kira oh tempatnya ini seperti ini loh, oh cocok ya. Nah, apa yang mau disiapkan, kemudian suasananya itu lebih kurang 50% ke atas sudah ada gambaran, bukan hanya dengar dari kata teman atau foto-foto teman seperti itu. Nah, ini sangat membantu sekali Kak Tia buat pasangan. Nah, setelah punya anak, nah ini yang menarik ini. Kalau kita membawa anak jalan-jalan ke luar negeri atau ke luar kota, itu biasanya kita memilih yang kita sukai, bukan anak-anak yang sukai. Nah, oleh karena itu, Ya. anak-anak sering bermasalah, sering berulang, pingin cepat-cepat pulang lah, gini itulah. Nah, tapi dengan virtual tour, kita bisa sama-sama. Kita ke sini yuk, oke lihat dulu. Oh iya, papi, mami, saya pengen dong ke sini. Misalnya tadi ke Museum Fathahillah. Kan nggak semua orang, anak-anak suka lihat ke museum, pergi ke museum. Betul banget. Nah, kalau Iya. kalau dia nggak suka, kita bawa ke sana kan habis duit, habis waktu dan lain semuanya, dan dianya malah Ya, bete, marah, ngambek ya benar. gitu. Nah, dengan ada virtual kan, oh ternyata anak saya nggak suka ke museum, ya sudah jangan ke sana. Oh ternyata anak Iya. saya suka ke ini, oh dia suka ke gunung, ke pantai, dia pantainya mau seperti ini. Wah, sangat membantu sekali Kak Tia. Ini luar biasa loh Benar sobat. banget, benar banget. Jadi diberikan cerita dulu ya kan, dijahit bayangannya di kepala gitu ya. Dan nanti tinggal sewaktu jalan, oh udah ada gambaran kurang lebih seperti ini. Memang kalau kita berbicara tentang traveling itu kan it's not something like we buy handphone ya kan yang bisa langsung terlihat wujudnya aslinya persis exactly seperti itu gitu kan. Nah, paling enggak dengan virtual tour ini membawa kurang lebih sekitar ya 60-70% gambaran destinasi yang akan dipergihin seperti apa sih, feel-nya, atmosfernya seperti apa. Tinggal sisanya itu ya simpan untuk surprise. Jadi yang namanya kita berwisata itu sebuah pengalaman hidup, Uncle. Jadi kita apapun yang terjadi selama kita berjalan, selama kita jalan-jalan itu akan akan nambah pengalaman hidup kita tuh. Ya kan kita kan nggak pernah tahu kalau pesawat bisa delay karena cuaca atau apa gitu kan. Kita tahu-tahu di sana hujan yang forecast-nya sebetulnya terang benderang kayak gitu-gitu. Jadi itu additional 30%, 20%-nya itu faktor luar yang tidak bisa kita kontrol. Tapi paling enggak 70% tentang destinasinya sudah ada ceritanya dan itu sudah ada gambaran buat buat keluarga yang udah mau jalan-jalan ke sana gitu.
Betul sekali Kak Tia. Jadi untuk anak-anak, biasanya tujuan kita bawa anak-anak jalan-jalan adalah supaya anak-anak bisa belajar. Misalnya mengenai tahu tempatnya, nama airport-nya, mata uang yang digunakan, Ya, bahasa yang digunakan, kemudian tempat-tempatnya, gimana bentuknya, suasananya. Jadi banyak hal yang ingin kita sajikan buat anak-anak. Nah, itu biasanya untuk bisa tercapai satu waktu yang cocok itu kan juga tidak mudah, harus nunggu anaknya libur. Anaknya libur, orang tuanya nggak libur. Orang tuanya libur, anaknya nggak hmm, libur. Jadi sangat sulit banget. Yang kedua adalah tidak iya, semua anak-anak itu punya orang tua yang mampu untuk beliin tiket yang benar, ya, untuk bisa. exactly. Nah, oleh karena itu dengan virtual tour itu hampir semua anak-anak bisa merasakan dulu. Jadi sudah bisa ikut bercerita, sudah ikut bisa merasakan meskipun hanya tidak sampai 100%, tapi ini akan disimpan ke dalam alam bawah sadarnya ketika sudah dewasa. Nah, dia bisa mewujudkannya. Itu sangat 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 mulia menurut saya ini sesuatu hal yang dibuat Kak Tia ini sangat luar biasa. Nah, bagi sobat tantangan ya yang pengen hubungin Kak Tia, ntar bisa ya tulis di kolom komentar juga, kita akan cantumkan untuk bisa hubungin Kak Tia. Ini sangat luar biasa. Baik, karena semakin larut ya malam tentunya tidak akan usai kalau kita berbicara mengenai tour ya, itu sangat sangat seru ya. Kadang sampai malam baru sampai hotel, kemudian pagi-pagi harus jalan lagi ya. Jalan Tentu lagi. ini Ya. sesuatu yang sangat menarik, akan tetapi tetap harus kita dibatasin oleh waktu. Oleh karena itu, Kak Tia, ada hal apa lagi yang ingin disampaikan buat sobat tantangan? When life gives you lemon. Lemon itu kan cakep ya, kuning gitu ya. Tapi rasanya kayak gimana? Asem, asem banget gitu ya. Asem banget. Tapi dari lemon kita bisa bikin lemonade, sesuatu minuman yang menyegarkan. Nah, eh, pengalaman dalam PSBB ini, dalam masa COVID ini, tantangan yang Katia hadepin, Katia melihat itu suka memberikan kita sesuatu yang kita tidak ingini. Seperti lemon tadi, ya kan, asem. Siapa sih yang mau makanan asem? Kalau bisa sih buahnya dikasih buah mangga yang manis, harum manis gitu ya. Tapi karena kita dapatnya lemon, ya udah, kita kreatif aja buat sesuatu yang berguna dari lemon tersebut. Jangan kita buang, ya, jangan kita sia-siakan juga. Kita bikinlah lemonade. Sama seperti saya membuat virtual tour, virtual tour. Apakah ini langsung jadi lemonade yang bisa dikonsumsi oleh semua orang? Enggak langsung instan. Ada prosesnya. Ada proses tes dulu nih seberapa banyak lemon yang dipakai, ditambahin berapa banyak gula supaya jadi minumannya yang asamnya pas, manisnya pas, esnya pas, semuanya serba menyegarkan, jadi bisa menyegarkan hidup semua orang. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, Uncle. Pesan Katia bahwa buat sobat tantangan, anggap tantangan yang hadir itu seperti lemon. Nah, dari lemon kita diberikan anugerah, setiap dari kita diberikan anugerah untuk membuat minuman yang menyegarkan. Gitu, membuat lemonade. Ya, sangat menginspirasi, sangat mencerahkan ya. Ada asam-asamnya lama-lama juga jadi menyegarkan ya. Jadi asam itu bisa membuat kita jadi segar, jadi bugar. Nah, ini sesuatu yang kalau kita bisa menikmatinya itu luar biasa. Baik, terima kasih Kak Tia atas ini virtual Terima kasih, tour-nya. Uncle Edi. Sangat sangat mengesankan. Ini pengen lagi diajak. Nah, tentu kita akan undang lagi Ayo, Kak Tia di sesi berikutnya. Boleh ya? boleh nanti kita mulai lagi di Januari, nanti saya akan share sama Uncle Edi ya. Baik. Sampai jumpa Kak Tia. Terima kasih. Terima kasih Uncle Edi, sampai jumpa ya.